Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Siti Selviana, Selvi Veronica, dan Imam Utomo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan tugas kami dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tentang paragraf. Pembahasan pertama yaitu pengertian paragraf. Pengertian paragraf menurut KBBI adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisnya dimulai dengan garis baru. Paragraf terdapat dalam pemakaian bahasa secara tertulis. Sebuah paragraf terdiri atas beberapa kalimat atau lebih dari satu kalimat. Menurut Henny Guntur Tarigan, dalam bukunya, keterampilan menulis menyebutkan paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis, sistematis, yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mengandung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan. Paragraf merupakan rangkaian atau himpunan kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan yang biasanya mengandung satu ide pokok atau pikiran pokok dan penulisnya dimulai dengan baris baru. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Selanjutnya yaitu struktur paragraf dan unsur-unsur paragraf. Yang pertama, struktur paragraf. Struktur paragraf terdiri atas kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat topik merupakan kalimat terpenting yang berisi ide pokok alinea, sedangkan kalimat penjelas atau kalimat pendukung berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide utama. Untuk mendapatkan paragraf yang baik, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, posisi paragraf, kemudian batasan paragraf, kegunaan paragraf, dan yang terakhir unsur-unsur paragraf. Selanjutnya yaitu unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf merupakan unsur-unsur pembangunan di dalam paragraf. Unsur pembangunan paragraf berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Misalnya nih, kalimat utama tanpa kalimat penjelas tidak akan membentuk paragraf yang sempurna. Unsur-unsur paragraf antara lain topik atau gagasan utama dan kalimat utama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Selvi Veronica. Lanjutkan penjelasan dari teman saya tentang paragraf. Di sini ada beberapa fungsi paragraf, antara lain yang pertama untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Kedua, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Ketiga, untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Keempat, untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. Kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. Nah, di sini juga ada ciri-ciri paragraf. Paragraf memiliki beberapa ciri-ciri berikut. Paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam atau diberi tanda inden. Biasanya paragraf diberi 5 ketukan untuk karangan biasa, berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan dan berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. Ada juga syarat-syarat paragraf, yaitu syarat paragraf memiliki 3, yaitu pertama kesatuan, kedua kepaduan, ketiga kelengkapan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Imam Utomo.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Teknik pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf berdasarkan tekniknya. Yang pertama, pengembangan paragraf secara alamiah. Pengembangan paragraf secara alamiah yakni metode pengembangan paragraf dengan mengembangkan pokok pikiran secara kronologis, urutan waktu maupun urutan ruang. Yang kedua, pengembangan paragraf klimaks dan anti klimaks. Pengembangan paragraf ini adalah didasarkan pada tingkat kedudukan suatu tema atau gagasan. Paragraf klimaks adalah paragraf yang dikembangkan dari gagasan atau tema kurang penting dan berangsur-angsur menuju tema atau gagasan yang dianggap tinggi dan penting. Sedangkan paragraf anti klimaks dimulai dari gagasan penting yang kemudian dijabarkan dengan gagasan-gagasan pendukungnya. Yang ketiga, pengembangan paragraf umum ke khusus dan khusus ke umum. Adapun macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf yang dipelajari dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dibedakan sesuai dengan beberapa pola. Salah satunya adalah macam paragraf berdasarkan pola penalaran. Secara umum, macam paragraf yang dikenal diantaranya paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf deduktif-induktif. Namun berdasarkan pola penalaran, yakni macam paragraf ineratif, antara lain jenis paragraf deduktif dan jenis paragraf induktif memiliki ide pokok yang terletak pada akhir paragraf. Balasannya, paragraf induktif diawali dengan penyebutan peristiwa khusus terlebih dahulu dan kemudian kesimpulan terletak pada akhir kalimat. Jenis paragraf deduktif, induktif. Jenis paragraf ini memiliki ide pokok di awal dan di akhir paragraf. Meski memiliki dua kalimat topik, tapi bukan berarti ide pokok ada dua. Jenis paragraf ineratif merupakan paragraf yang memiliki ide pokok di tengah-tengah paragraf, dan jenis paragraf menyebar. Jenis paragraf ini memiliki ide pokok menyebar dan tidak memiliki kalimat utama. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.